Perkenalkan, nama saya Lydia Putri. Saya berasal dari program studi D3 Teknik Informatika kelas 1A. Di sini saya akan melakukan tugas video yang diberikan oleh Ibu Mawar, yang dimana dari mata kuliah Logika Matematika. Di sini saya akan menjelaskan materi fungsi yang dimana terdiri dari sifat-sifat fungsi dan juga itu apa komposisi fungsi, beserta 3 contoh. Sebelum kita membahas apa itu sifat-sifat fungsi dan juga komposisi fungsi, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu fungsi. Fungsi adalah relasi khusus yang memetakan setiap domain ke satu elemen kodomain secara pasti dan juga singkat atau tidak ambigu, di mana artinya kita memasangkan sebuah domain, kita pasangkan ke setiap elemen kodomain. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat fungsi, yang dimana sifat-sifat fungsi itu ada 3. Yang pertama ada injektif, surjektif, dan juga binjektif, dimana nanti kita akan membahas ketiga sifat-sifat fungsi ini dari pengertiannya dan juga 3 contohnya. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah yaitu sifat fungsi injektif. Definisi dari sifat fungsi injektif adalah setiap anggota kodomain dipasangkan tepat satu kali kepada domain, yang dimana anggota kodomain boleh tidak memiliki pasangan, yang artinya kita harus memasangkan kodomain dan domainnya secara satu kali, tidak boleh bercabang, tetapi di anggota kodomainnya boleh tidak memiliki pasangan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi injektif. Nah, jika kita pasangkan seperti ini, yang mana ini bisa dikatakan fungsi injektif, dikarenakan kita memasangkan kodomainnya dan domainnya tepat satu kali. Seperti dalam definisi yang telah kita tahu tadi, bahwa injektif itu tidak boleh bercabang. Dan di sini kita membuat kodomain dan domain itu satu cabang, yang artinya berarti kita mengerjakannya sesuai. Selanjutnya saya akan membuat contoh soal lagi. Nah, jika kita pasangkan seperti ini, artinya ini bisa dikatakan fungsi injektif, dikarenakan kita telah memasangkan anggota kodomainnya dan domainnya tepat satu kali. Tetapi tidak masalah jika kita tidak memiliki pasangan pada kodomainnya, di mana dikatakan seperti definisi, yang penting kita tuh memasangkannya satu kali. Kalau nggak punya pasangan kodomainnya satu, tidak masalah. Jadi ini termasuk ke dalam injektif. Nah, untuk contoh selanjutnya, nah, kalau untuk ini bisa dikatakan tidak fungsi injektif, dikarenakan anggota kodomainnya dan domainnya dipasangkan lebih dari satu kali. Kita bisa lihat ini itu bercabang, tidak satu kali, yang artinya dimana ini tidak fungsi injektif. Berarti jika kita lihat ini masuk, ini termasuk, dan ini tidak. Sifat fungsi kedua, yaitu definisi dari sifat fungsi surjektif adalah di mana setiap kodomain dipasangkan kepada domain bisa lebih dari satu kali, tetapi setiap anggota kodomainnya harus memiliki pasangan. Nah, untuk surjektif ini berbeda dengan injektif atau seperti kebalikannya, di mana jika injektif itu tidak boleh dipasangkan lebih dari satu kali, tetapi boleh tidak memiliki pasangan untuk kodomainnya. Sedangkan kalau di surjektif itu kodomainnya boleh dipasangkan lebih dari satu kali, tetapi kodomainnya tidak boleh tidak memiliki pasangan. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam fungsi surjektif. Andai kita mempunyai sebuah himpunan A
dan juga himpunan B. Jika kita hubungkan seperti ini, maka bisa dikatakan sebagai fungsi surjektif, dikarenakan dari definisi fungsi surjektif itu bahwa kita boleh memasangkannya lebih dari sekali dan juga anggota kodomennya harus memiliki pasangan. Tetapi artinya kita boleh memasangkan sekali atau lebih dari sekali. Nah, di sini kita memasangkan sekali, berarti masih masuk kategori. Dan juga dikatakan harus memiliki pasangan pada kodomennya. Nah, kita bisa melihat bahwa kodomennya semua memiliki pasangan. Oke, saya akan buat contoh lagi. Himpunan A, jika kita pasangkan seperti ini, maka ini termasuk ke dalam fungsi surjektif, dikarenakan kita lihat terlebih dahulu bahwa anggota kodomennya memiliki semua pasangan, yang artinya berarti termasuk surjektif. Nah, kita lihat ini bercabang, apakah boleh? Nah, dari definisi yang kita ketahui bahwa surjektif itu boleh bercabang asalkan kodomennya semua memiliki pasangan, dimana kita memenuhi semua kriteria dari definisi fungsi surjektif, boleh bercabang dan juga semua kodomennya memiliki pasangan. Berarti ini termasuk fungsi surjektif. Saya buat contoh lagi. Jika kita lihat seperti ini, apakah ini termasuk dari fungsi surjektif? Maka dikatakan tidak, dikarenakan anggota kodomennya itu tidak memiliki pasangan. Nah, kita bisa lihat tidak memiliki pasangan. Padahal definisi dari fungsi surjektif adalah bahwa kodomennya itu harus memiliki pasangan. Oke, selanjutnya itu ada bijektif, sifat fungsi ketiga, yang artinya dimana bijektif ini adalah gabungan dari sifat fungsi injektif dan juga sifat fungsi surjektif, yang dimana anggota kodomen dan juga domain itu dipasangkan tepat satu-satu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki fungsi bijektif. Kita akan menjelaskan contoh-contohnya. Anggap kita di sini memiliki sebuah contoh himpunan A dan juga B. Kita pasangkan seperti ini. Nah, ketiga contoh ini bisa dikatakan dari fungsi bijektif, dikarenakan bahwa dari definisi fungsi bijektif itu, fungsi bijektif adalah gabungan dari fungsi injektif dan juga surjektif, yang dimana bahwa fungsi bijektif itu adalah relasi yang dimana kodomain dan juga domainnya itu digabungkan atau dihubungkan, dipasangkan, berelasi satu-satu. Nah, jika seperti ini contohnya, maka ini termasuk ke dalam fungsi bijektif. Ini semua masuk ke dalam fungsi bijektif. Selanjutnya kita akan membahas apa itu komposisi fungsi.
Definisi dari komposisi fungsi adalah penggabungan dua fungsi atau lebih secara berurutan yang dimana digunakan untuk membentuk sebuah fungsi baru, yang dimana dilambangkan atau sebagai simbol dari bundaran, contohnya seperti F bundaran G atau G bundaran F. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal komposisi fungsi. Misalnya fx sama dengan x min 3 dan gx nya sama dengan x kuadrat ditambah 2x. Maka G bundaran fx adalah artinya kita akan mencari terlebih dahulu pada fungsi f, baru kita mencari ke dalam fungsi g. Berarti sama dengan g x min 3 sama dengan x min 3 kuadrat ditambah 2x min 3, yang dimana fungsi f ini kita masukkan ke dalam fungsi g. Kita perhatikan terlebih dahulu pada fungsi f-nya. F-nya itu ada berapa? Misalnya di sini tertulis di x min 3 pada soal kita. Maka jika kita masukkan menjadi x min 3 kuadrat ditambah 2x min kuadrat. Lalu langsung kita operasikan menjadi x kuadrat dikurang 6x ditambah 9 ditambah 2 x min 6. Kita operasikan kembali x2 ditambah 4x tambah 3. Maka hasil dari contoh komposisi ini adalah x kuadrat tambah 4x tambah 3 setelah kita operasikan. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal komposisi fungsi yang kedua. Misalnya fx nya adalah 5x min 3 per 2 ditambah 4x, sedangkan gx nya adalah 2x ditambah 1. Maka nilai f bundaran gx adalah, di sini kita akan menuliskan seperti yang difungsikan, f bundaran g x sama dengan f g x, yang dimana kita akan memasukkan fungsi g ke dalam f, karena di sini kita mencarikan bundaran f bundaran g. Maka menjadi f 2x ditambah 1. Lalu kita memasukkan fungsi f menjadi 5 2x ditambah 1. Kita masukkan ke sini per 2 ditambah 4x 2x ditambah 1. Lalu kita substitusikan menjadi 10x min 5 plus 5 min 3 per 2 ditambah 8x tambah 4. Kita operasikan lagi menjadi 10x ditambah 2 per 8x tambah 6. Maka hasil dari substitusinya adalah 10x tambah 2 per 8x tambah 6. Selanjutnya kita akan masuk kepada contoh soal komposisi fungsi yang ketiga. Misalnya fx sama dengan 2x min 3 dan f bundaran g x sama dengan 4x kuadrat 6x ditambah 5. Maka fungsi
Gx adalah, karena yang diminta adalah fungsi pertama, kita langsung saja mencarikan Gx-nya. Maka kita bisa langsung mensubstitusikan menjadi f Gx sama dengan 4x kuadran min 6x ditambah 5. Lalu 2Gx min 3 sama dengan 4x kuadran 6x ditambah 5. Di sini karena kita menuliskan fungsi f, maka kita menurunkan di sini fungsi f juga menjadi 2 min 3. Selanjutnya kita substitusikan lagi 2Gx sama dengan 4x2 min 6x ditambah 8. Dari mana hasilnya 8? Di sini kita menambahkan min 3 ditambah 5 menjadi 8, dimana berarti 2Gx sama dengan 4x kuadran min 6x tambah 8, dimana 8 nya hasil dari jumlahan ini dan ini. Lalu lanjut, Gx sama dengan 4x kuadran min 6x ditambah 8 per 2. 2 nya kita ambil dari fungsi f. Lalu kita substitusikan menjadi Gx sama dengan 2x kuadran min 3x ditambah 4. Hasil dari substitusi dari komposisi fungsinya adalah Gx sama dengan 2x kuadran min 3x tambah 4.